Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Puja dan puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah dengan senantiasa bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah. Salawat dan salam marilah kita sama-sama sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tanpa terasa alhamdulillah puasa kita sudah memasuki puasa yang ke-10 ya. Yang ke-10. Mudah-mudahan puasa tarawih tilawah kita yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu salah satu keutamaan daripada sholat bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Oleh karena itu mari sama-sama sholat tarawih yang hanya ada di dalam bulan suci Ramadan. Kalau sholat tahajud di bulan-bulan yang lain masih ada. Kalau sholat hajat di bulan-bulan yang lain masih bisa. Sholat tasbih di bulan-bulan yang lain masih diperbolehkan. Tapi untuk melaksanakan sholat tarawih hanya ada di dalam bulan suci Ramadan. Oleh karena itu mumpung kita berada di dalam bulan Ramadan, yuk kita sama-sama isi masjid kita untuk melaksanakan sholat tarawih. Tapi alhamdulillah setelah beberapa 10 hari ini masuk malam ke-11 hari, bukan hanya di Masjid Nurul Huda, di beberapa masjid kemarin juga jamaahnya sudah mulai mengalami kemajuan. Maju apanya? Maju barisannya. Ini yang tadinya rapat, sekarang udah mulai renggang. Nanti insya Allah di malam terakhir hanya tinggal Ustaz Sarif dengan tikar doang di belakang. Jamaah yang lainnya udah pada kabur mikirin lebaran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu keistimewaan dan hikmah daripada bulan suci Ramadan adalah Ramadan ini adalah bulan latihan. Salah satu latihan Allah kepada kita adalah melatih kita sabar. Dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai-nilai kesabaran. Sabar itu apa? Ini kita kadang-kadang suka menyempitkan makna sabar dan menyalahkan makna sabar. Sabar itu artinya sering yang kita bilang sabar itu adalah diem. Digitak orang nggak dibalas, kenapa lo kagak balas? Lagi sabar. Digampar orang nggak balas, kenapa lo nggak balas? Lagi sabar. Sabar yang demikian insya Allah kita bonyok. Sabar itu maknanya adalah menahan ketika kita sedang marah. Sabar itu adalah yang mengendalikan diri tatkala kita lagi emosi, kemudian kita sanggup menahan marah kita, sanggup menahan emosi kita, itu bagian sabar. Makanya oleh karena itu sabar, para ulama ini membagi sabar kepada 3 tingkatan. Imam Al-Ghazali mengatakan sabar itu dibagi 3. Yang pertama adalah as-sabru 'ala ta'ah. Sabar ketika melaksanakan sebuah ketaatan. Contoh hari ini kita sedang berpuasa. Dari mulai beduk maghrib, dari mulai subuh sampai terbenamnya matahari, dari mulai subuh sampai maghrib, kita menahan lapar, kita menahan haus, tenggorokan kita kering, perut kita keroncongan. Begitu harus kita tahan. Tahan ini adalah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menjelang maghrib. Waktu tinggal beberapa menit lagi. Di meja kita kayak jualan. Ada mie, ada rambut nenek-nenek bihun, ada
Biji salak itu bisa lembek hanya di dalam bulan Ramadan. Kalau di bulan lain biji salak keras, tapi di bulan Ramadan Allah berikan hikmah jadi lembek. Apalagi nanti menjelang Lebaran, Allah turunkan hikmah. Satu biji yang bisa kita makan adalah biji ketapang. Biji ketapang itu keras, tapi di dalam bulan Ramadan menjelang Lebaran itu jadi lembek. Dan nenek-nenek kita biasa bikinnya namanya biji ketapang. Menjelang maghrib, padahal 3 berapa menit lagi Allah akan menurunkan azannya, tapi kita tahan. Menahan hawa nafsu, menahan ketaatan, itu adalah bagian daripada nilai-nilai kesabaran. Berpuasa, godaan kita berat. Berpuasa kita, subhanallah, di bulan Ramadan itu makanya hati-hati. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Salah satu yang membatalkan pahala puasa, yanzur bisyahwat, pandangan yang menimbulkan hawa nafsu. Hati-hati nih. Di bulan Ramadan jangankan yang enak-enak, yang bagus-bagus, yang gak enak pun di dalam bulan Ramadan itu nikmat. Jam 1 siang, jam 2 siang, lagi panas-panas, ngelihat kolak basi di atas meja. Kolak basi tuh jam 2 siang menjelang maghrib, itu kalau kita liatin tuh kolak basi, kalau kita kodek enak banget itu. Padahal kolak basi jam 2 siang kita ngeliat air comberan kerucup-kerucup dari kamar mandi. Kalau kita berenang kalau enak kalau di situ. Hawa nafsu tuh yang zul bisawat, kalau kita pandang menimbulkan syahwat. Hati-hati, ini bisa menimbulkan puasa kita jadi batal. Makanya saya anjurin bapak-bapak nih supaya nggak, kalau melihat semuanya jadi jelek, bulan Ramadan, selama bulan Ramadan keluar rumah pakai kacamata hitam, ngelihat perempuan yang cantik jadi negro, ngelihat tempe jadi pisang. Kenapa? Ini hawa nafsu. Makanya taat kepada Allah, sabar ketika menghadapi sebuah ujian. Lapar, haus. Kadang-kadang ada yang begitu lelahnya di dalam bulan puasa. Ibu-ibu sono, yang 1 siang rumahnya nggak pakai AC. Akhirnya ketika dia ke kamar mandi, anduknya dicelumin di air untuk redongan. Bangun dari tempat tidur pembung perutnya. Menahan daripada perbuatan-perbuatan dosa, menahan daripada perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan kepada Allah. Diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama adalah sabar ketika kita melaksanakan sebuah ketaatan. Diuji, Pak. Sholat kita diuji. Ini kalau kita suruh milih nih hari ini nih, habis puasa, enakan apa kita, Pak? Sholat tarawih, sholat isya, apa nongkrong di rumah? Wah, paling enak nongkrong di rumah sambil nyedot rokok, saya emang ngopi. Ya, makanya bapak-bapak itu kalau suruh milih buka puasa, makan dulu apa ngerokok dulu? Yang paling nikmat ngerokok dulu. Ini dulu ada ceritanya, Pak. Menjelang imsak, mau makan imsak sebentar lagi. Akhirnya bapak-bapak itu bingung mau makan. Kalau makan imsak, kalau ngerokok dulu nggak dapat makan, kalau makan dulu nggak dapat ngerokok. Akhirnya makan sambil ngerokok supaya dua-duanya dapat. Ini kan orang PA bin goblok gitu. Ada orang begitu di sini. Itu namanya PA, namanya. Tahu orang PA? Gampang nyiriin orang PA itu gampang. Kalau dia minum es ditiup, nah itu orang PA ada tuh. Ya. Dia pikir esnya ngebul, sakitnya panas, padahal itu dingin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi yang pertama sabar ketika kita menghadapi ujian untuk melaksanakan ketaatan. Dihina, dicaci maki, dibilang ustaz, dibilang aso alim dan sebagainya. Ujian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah at-ta'at 'alal maksiyah. Taat ketika melihat sebuah kemaksiatan. Di lingkungan kita banyak perbuatan-perbuatan maksiat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a munkaran falyughayyir biyadihi." Apabila engkau melihat sebuah kemungkaran, falyughayyir biyadihi, ubah dengan tanganmu.
Apabila yastati fa bilisan, apabila engkau tidak sanggup dengan lisan kalian, dengan tangan kalian, fa bilisan, dengan lisan kita. Apabila kita tidak sanggup juga dengan lisan kita, kata Rasulullah, fa biqalbi. Tapi Nabi sindir. Apabila di lingkungan kita ada yang pada main gaple, ada yang pada main judi, ada yang berbuat dosa, anak-anak muda pada berbuat maksiat, kata Rasulullah, man ra'an munkaran falyughayyir biyadihi, dengan tangan kita. Para aparat, para bapak-bapak nih yang badannya gede-gede, kalau ada anak muda lagi pada main judi, datangin. Pergi enggak lu? Gua acak-acak. Lisan, dengan tangan kita, dengan yadun kita, acak-acak ke perbuatan maksiat, munkar. Kata Rasulullah, apabila engkau tidak sanggup dengan tangan kalian, lisan, jangan kayak gitu dong, dosa. Nggak boleh begitu, Allah melarang kita. Apabila itu juga kita tidak sanggup, karena yang pada main judi orang-orang gede, pada betato, kita takut sama dia. Ya, kata Rasulullah, fabil qalbi, dengan hati kita. Tapi Nabi mengatakan apa? Wadzalika ad'aful iman, serendah-rendahnya iman. Jadi kalau kita ada melihat ada orang pada berbuat maksiat, kita tidak mau merubahnya, maka sesungguhnya kemudian dalam hati kita, wadzalika ad'aful iman, itulah orang-orang yang serendah-rendahnya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, as-sabru 'alal musibah. Yang ketiga adalah sabar ketika mendapatkan musibah. Kita diuji oleh Allah. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan kami uji manusia itu dengan apa? Minal khawf, dengan rasa takut, wal ju', dengan rasa lapar, wa naqsin minal amwali wal anfus, dengan kehilangan anfus, jiwa, amwal, harta. Maka katakan kepada basyiris sabirin, kabarkan kepada mereka sabar. Maka ujian hidup ini kan adalah merupakan ujian. Ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan. Cuman kadang-kadang ketika kita diuji dengan kekayaan, kita tidak merasa itu ujian dari Allah. Ketika kita lagi susah, nggak punya duit, miskin, larat, itu merasa diuji. Tapi ketika kita sehat, kaya, nggak merasa diuji itu. Nggak pernah datang kepada kita, datang ke rumah Pak Ustadz Eko. Ustadz, saya lagi diuji sama Allah. Kenapa? Saya baru beli mobil. Ada yang pernah begitu? Ustadz Eko, alhamdulillah kontrakan saya nambah. Ada yang pernah begitu? Nggak pernah. Padahal rizki, kekayaan itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita jatuh miskin, melarat, baru ngadu datuh. Padahal dua-duanya adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ujian ini ada 3 jenis. Dia bisa ujian itu menjadi azab, ujian itu bisa menjadi teguran dari Allah. Ini ujian ini yang datang kepada kita azab atau bukan? Kalau dia datang kepada orang-orang yang kafir, maka itu azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang datang kepada kita orang yang beriman, itu ujian dari Allah. Mampu nggak kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau lagi kaya diuji oleh Allah, mampu nggak? Ketika lagi diuji oleh Allah dengan kemiskinan, mampu nggak? Kadang-kadang kan orang kita mengatakan ketika dia kaya, menganggap dia lagi dimuliakan oleh Allah. Ketika lagi dia miskin, kita menganggap dia sedang dapat apa kata Allah? Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akrama. Ketika kita lihat ada orang kaya, rezekinya banyak, makmur hidupnya, kita mengatakan fayaqulu rabbi akrama. Dia lagi dimuliakan sama Allah tuh. Makanya rezekinya bagus. Ketika dia dijatuhkan oleh Allah, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqan fayaqulu rabbi ahana.
ketika dia miskin, atau kita lihat tadi ada orang kaya awalnya tiba-tiba dia jatuh miskin, kita bilangnya apa? Kena azab orang. Padahal kata Allah, kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la ta'adduna 'ala ta'amil miskin. Jadi nggak bisa kita melihat ada orang kaya kemudian dia dimuliakan oleh Allah. Ketika dia dijatuhkan miskin, dia sedang dilaknat oleh Allah. Dua-duanya adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah barangkali yang dapat saya sampaikan. Dan sebagai kesimpulan kesempatan kali ini, bahwa Ramadan melatih kepada kita untuk senantiasa sabar. Sabar maknanya adalah mengendalikan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar ketika kita melaksanakan hari ini ketaatan. Sabar lagi sholat tarawih. Mending di sholat tarawih di sini cuma 11 rakaat ya. Kalau di tempat saya 23 rakaat. Ya, makanya di sana sholatnya itu al-hakumut kulhu, wal asri kulhu, wailul kulhu, terus adanya kul terus bersama. Bismillah sampai waladhdallin satu nafas. Insya Allah kalau di sini 11 tertil. Di sini suratnya yang panjang atau yang pendek? Nah, udah 11 punya yang pendek. Nah, kadang-kadang jamaah kita ini kadang-kadang diajak panjang, teriak, diajak pendek, teriak juga ya. Apalagi kalau makanya Ustaz cari Ustaznya itu kalau bisa terawih itu cari yang muda-muda. Jangan aki-aki sudah sholat terawih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyakan batuknya dari Fatihahnya. Ya, tapi jangan terlalu mudah. Kalau terlalu mudah dari Bismillahirrahmanirrahim kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Kan jamaah kita ini kan di belakang macam-macam ya. Ada yang muda, ada yang tua. Kalau yang muda diajak sprint, insya Allah senang. Tapi kalau aki-aki, nenek-nenek diajak sprint, insya Allah biasanya ke rumah sakit, tulangnya pada patah, asal uratnya naik. Ya, mudah-mudahan kita tetap bertahan sampai akhir daripada bulan Ramadan, dan insya Allah kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.